Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Esra pasal 8, ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama dua ayat. Esra pasal 8, ayat 21 sampai 22. Kelihatan ya, kecil-kecil. 1, 2, 3. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Amin. Saya memilih Esra, saudara, karena Esra ini termasuk nabi yang memulihkan peribadatan ya, pembangunan kembali bait suci di Yerusalem setelah orang Israel mengalami pembuangan ya ke Babel. Nah, mereka termasuk rombongan kedua yang balik ya. Kalau Nehemia membangun tembok, kalau Esra membangun bait suci. Nah, makanya saya memilih nats ini hanya satu cuplikan saja, tetapi nanti saudara melihat bagaimana Tuhan menyertai Esra ya, menyertai Esra sehingga apa yang dikerjakan walaupun sangat berbahaya tetapi berhasil dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, J.B. Watson, seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal di era tahun 1920-an ke atas ya. Dia mengadakan eksperimen, saudara-saudara. Ketika seorang bayi, tapi bukan bayi yang baru lahir perocot ya, bayi yang mungkin sudah bisa duduk, bisa bermain. Ya, seorang bayi yang dikasih permainan tikus putih yang lucu itu, saudara-saudara, ketika dia memegang tikus putih lalu dibuat suara yang heboh dan menakutkan. Bayi itu panik dan tikus itu dilepas. Padahal awalnya dia senang, suka bermain tikus putih ya, tikus yang jinak. Bukan tikus got, tikus got jangan untuk mainan. Nah, berulang-ulang saudara, sebenarnya dia suka tikus itu, tapi setiap mau megang tikus itu dibikin suara, dan ngeri gitu ya, sehingga dilepas. Akhirnya saudara-saudara, setelah beberapa kali dilakukan eksperimen, benar ya. Nah, ini sebetulnya tentang pikiran bawah sadar, apa yang diulang-ulang itu akan masuk pikiran bawah sadar. Nah, akhirnya saudara, anak ini, bayi ini menjadi takut dengan tikus putih. Karena akhirnya itu menimbulkan trauma yang mendalam ya, karena setiap memegang dia terkejut dan ada suara yang begitu keras dan menakutkan. Sehingga saudara, efeknya dari uji coba J.B. Watson ini saudara, anak ini tidak hanya takut pada tikus putih, tetapi takut pada gumpalan kapas yang mirip tikus putih. Itu aja sudah takut. Gumpalan kapas itu bukan tikus putih, tapi itu sudah membuat dia trauma. Nah, saudara-saudara mungkin ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang seringkali anaknya nakal dalam tanda kutip, sebenarnya tidak nakal, cuma mungkin agak aktif. Biasanya orang tua, termasuk orang tua saya dulu nakut-nakuti ya. Awas lo, ada Pak Polisi. Noleh gitu. Ada lo, awas lo, ada Pak Polisi. Diulang-ulang itu ibu saya kalau nakut-nakuti saya. Makanya sampai sudah jadi pendeta, yang beberapa waktu lalu saya sama Kapolres kenal baik, ada pemeriksaan SIM, surat saya komplit, ketemu polisi itu bisa jantungnya deg 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 deg. Aneh loh saudara, padahal komplit semua, pakai helm, komplit. Tapi ketika ada pemeriksaan itu deg 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 langsung gitu. Karena sejak kecil ditakut-takuti, awas ada polisi loh, awas ada polisi loh. Kalau seorang seperti saya gini nih ya, waktu muda mungkin enggak mungkin cari
istri yang polwan karena wedi terus. Suami takut istri nanti. Lalu sama polisi wedi. Nah, kalau saudara menikah sama polisi, nah Ahok mesti orang tuanya tidak pernah gitu. Akhirnya dia menikah sama polisi, tidak ada traumanya. Setelah istri saya kena COVID dan meninggal, kita semua mungkin syok ya, trauma. Saya juga trauma sudah. Sebetulnya dokter ketika sebelum melepas saya dari rumah sakit itu, dokter penyakit dalam berkata pada saya, Pak Tri punya kekebalan sampai minimal 6 bulan. Punya kekebalan, jadi yang setelah kena COVID itu punya kekebalan, kena COVID lagi tidak apa-apa gitu loh. Tapi saudara, traumanya itu tidak hilang, karena COVID itu menyebabkan Putri meninggal. Ya, Pak Eko kan juga kena COVID ya, waktu itu di Kalangbret. Pak Eko itu setelah 1 minggu saya di rumah, pengen main ke tempat saya, mungkin kan belum layat, belum apa, ya, tidak enak sama adiknya. Nah, akhirnya Pak Eko telepon, aku tak neng omahmu ya. Saya wedi loh saudara. Seito engko nulari COVID, padahal kebal. Tapi traumanya tidak hilang. Makanya saya bisa memahami ya kalau beberapa teman-teman kita mungkin ketakutan benar-benar sampai hari ini mungkin belum berani datang ke gereja karena trauma. Traumanya mungkin karena Putri itu saudara kenal semua baik, ya, kenal baik, tapi meninggal gara-gara COVID. Ya itu saya dan mungkin beberapa saudara dan beberapa teman kita sampai hari ini mungkin tidak berani muncul karena memang itu yang disebut trauma. Tapi saya ngerti saudara-saudara, itu hanya masalah pikiran bawah sadar. Karena dokter sudah berkata Pak Tri punya kekebalan sampai minimal 6 bulan. Makanya ketika saya mau divaksin bersama hamba-hamba Tuhan Bamak yang pertama, saya ditolak. Bapak jangan dulu ya, supaya Bapak masih kebal. Jadi supaya digunakan orang lain. Tetapi kemarin akhirnya di Bayangkara saya ditelepon lagi karena yang vaksin tidak banyak ya saya ke sana. Akhirnya divaksin yang pertama, baru yang pertama saudara-saudara. Nah, trauma itu cara menghadapinya bagaimana saudara? Saya harus belajar ini berani. Jujur saja waktu saya mulai kebaktian pertama, ya ada orang lain, ada Pak Pur itu selalu Pak Pur pakai masker loh. Saya gitu kan karena masih trauma, takut. Tapi menghadapi trauma itu saudara, kalau cara hipnoterapi ya, saudara takut ketinggian malah diajak ke ketinggian. Ya, saudara takut apa malah ditempatkan di daerah yang saudara takuti. Itu cara penyembuhannya. Kalau saudara menghindari terus, takut terus, trauma terus, malah terus. Nah, saudara sekarang yang setelah pengalaman mungkin saudara trauma, mulai datang ke gereja, enggak apa-apa ya. Nah, itu nanti mulai pelan-pelan memulihkan saudara. Nah, saya pun demikian ya, saya juga perlu pelan-pelan memulihkan, tapi tiap orang mungkin berbeda-beda. Nah, ketika vaksin, nah prinsipnya saudara, orang itu berusaha menghindari sesuatu yang sebetulnya membuat mereka takut, mengancam mereka. Nah, atau mengganggu mereka, atau membuat mereka merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, tidak aman. Berusaha dihindari, makanya banyak yang divaksin itu berusaha tidak mau ya, tidak mau ya. Tidak mau karena apa? Karena sebetulnya saya sendiri loh saudara, sudah disuntik berkali-kali, jadi suntik itu paling males ya. Dicoblos opone sing di video yang sering diviralkan itu ya, mau disuntik. Yes. Beti itu. Jadi akhirnya kita terpengaruh. Saya sendiri ditelepon sekretaris Bamak ya, pendeta Yifta, Pak Tri ayo vaksin. Ini sepi di sini, cepet. Saya berdalih aku reng sarapan. Padahal jane males karena mau disuntik. Nah waktu ditolak pertama itu saya seneng jane. Wah jangan dulu ya, beneran gitu. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan itu berusaha kita hindari. Saudara-saudara, agama itu juga demikian ya. Banyak orang menghindari karena apa? Agama sempat wajahnya sangat buruk. Orang saling membunuh karena agama. Perbedaan agama itu sering menyebabkan kebencian. Tapi kekristenan tidak ya, karena kekristenan mengajarkan kasihilah musuhmu, musuh aja dikasih apalagi cuma beda agama. Kalau ada orang Kristen yang membenci agama lain,
bukan Kristen itu. Ya, musuh saja dibenci, apalagi agama lain bukan musuh kita ya, tapi mereka adalah saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, sahabat-sahabat kita. Saya sendiri dikunjungi mahasiswa-mahasiswa IAIN berapa kali di sini ya, bercanda, ngobrol. Karena memang bukan musuh kita. Nah, orang Kristen sebenarnya, tetapi memang wajah agama sempat buruk. Ya. Orang sesama agamanya, sejarah gereja pun berlumuran darah ya. Orang yang menyempal dari denominasi dikejar, dibunuh, dibakar, disiksa yang dianggap sesat dan sebagainya. Wajah agama memang sempat berlumuran darah. Makanya saudara-saudara di negara-negara maju termasuk Amerika sekarang yang menjadi barometer demokrasi, saudara-saudara, negara itu berusaha ya tidak dicampuri, atau wilayah negara jangan dicampuri oleh agama. Makanya presiden yang sebelum Donald Trump ya, tapi Donald Trump memulihkan kembali. Sebelum Donald Trump mencegah orang berdoa di sekolah. Padahal Amerika itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, saudara. Jadi negara besar menjadi diberkati, biasa seperti itu ya. Setelah diberkati, kuat, mereka berusaha menghindari Tuhan. Ya, menghindari, menyingkirkan Tuhan dari wilayah negara. Oleh karena itu R.C. Sproul menulis demikian, saudara. Semakin lama pemerintahan sipil berusaha untuk keluar dari di bawah Allah. Negara berusaha untuk mandiri di dalam kuasa dan otoritas. Pada waktu gereja berseru pelanggaran, maksudnya gereja mengkritik, dianggap mencampuri urusan negara. Ya, gereja sebenarnya tidak berusaha untuk menjadi negara. Gereja di dalam memberikan kritik dari suara kenabiannya berusaha untuk memanggil negara untuk menjadi negara sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah harus berkuasa di atasnya. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Makanya tugas gereja itu sebenarnya memanggil negara, memperingatkan pemerintah supaya tetap berada di bawah otoritasnya Allah. Itu sebuah negara yang punya power, saudara. Apalagi saya dan saudara. Kita manusia, kadang-kadang punya sedikit power. Negara itu powernya gede, tentaranya kayak Amerika, senjatanya luar biasa. Itu pun gereja-gereja di Amerika berusaha supaya negara tetap berada di dalam otoritas Yesus, raja di atas segala raja. Gereja-gereja di Amerika menyeruakan suara kenabian. Apalagi saya dan saudara, hanya karena sedikit kekuatan saudara dan saya. Seringkali saya dan saudara sudah ingin melepaskan diri saya dan saudara dari Tuhan. Ya, Tuhan ini menjadi gangguan, membuat saya tidak secure, tidak nyaman, tidak aman. Apalagi dalam musim COVID ini ya, ibadah itu membuat saya tidak nyaman, tidak aman. Ya. Tetapi sekali lagi saudara, ya, kalau negara saja yang punya kekuatan harus tetap berada di bawah otoritas Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Ya, Injil menyatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia duduk di tahta yang memiliki otoritas yang tertinggi. Semua pemerintahan yang memiliki otoritas dan kekuasaan harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada Dia. Yaitu bagaimana mereka menjalankan pemerintahnya, itu pemerintah apalagi saya dan saudara-saudara dan saya. Ayat tema kita Matius 25, kita juga nanti harus mempertanggungjawabkan semua yang diberikan pada saudara, waktu saudara, harta saudara, kemampuan saudara dan saya. Kita harus bertanggung jawab, saudara. Ada saatnya, karena memang semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Ya, saudara nanti akan dipandangi Yesus ya. Apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan? Selamat ya selamat. Ya, selamat ya selamat. Tetapi yang punya iman benar selamat. Tetapi iman yang benar, kemarin Martin Luther sudah saya kutip, iman yang benar itu iman yang nyata dalam perbuatan. Ada tindakan-tindakan yang mencerminkan saudara memang mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab sebagai orang Kristen, menggunakan waktu, menggunakan talenta, menggunakan bakat, harta saudara, kesehatan saudara. Kita ini berkali-kali nyanyi hidup ini adalah
kesempatan. Yang masih hidup ayo, nah, gitu loh. Tapi masih hidup saudara tidak mau menggunakan kesempatan. Ya. WBI ayo yang masih bisa wanita baptis, sekarang sebentar lagi wanita baptis akan dimulai. Jangan berkata saya sudah tua Pak Tri, masih hidup enggak tapi jenengan. Kan lagunya kan hidup ini adalah kesempatan, itu kesempatan. Ya, sampai tua saudara-saudara, selama saudara belum stroke, ya jangan sampai stroke. Kalau saudara belum stroke kan berarti saudara masih diizinkan berjalan, berjalanlah ke gereja loh. Ya, karena hidup itu kesempatan. Saudara dan saya harus mempertanggungjawab termasuk waktu kita. Nah, kita belajar dari Esra, saudara-saudara ya. Esra ini nanti mempertaruhkan dirinya dan banyak orang. Ini kayak gembala sidang, saudara. Gembala sidang mengajak ibadah offline itu mempertaruhkan diri saya sendiri, istri saya, dan semua orang. Itu Esra juga mengalami itu. Ada risiko besar. Karena memang mengikut Yesus itu bicara tentang salib. Salib itu risiko yang sampai mati. Tapi mati adalah keuntungan. Ya. Itu saja jaminannya sudah mati. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan, ini saya akan menutup seri khotbah sebulan ini ya, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama apa yang harus kita pelajari dari Esra? Yang pertama, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saudara, Esra ini pulang dalam yang rombongan pertama dipimpin Zerubabel, rombongan kedua jadi kayak vaksin itu ya, tahap pertama itu untuk tenaga-tenaga medis, rombongan pertama, rombongan kedua pemimpin-pemimpin yang memimpin publik, pendeta termasuk rohaniawan, kiai-kiai yang menyangkut pelayanan-pelayanan publik pokoknya ya. Nah itu rombongan kedua. Ini rombongan kedua dalam perjalanan kembali ke Yerusalem itu dipimpin oleh Esra. Esra itu memimpin sekian ribu orang, saudara. Dan sebenarnya Raja Artasasta menawarkan tentara untuk menjaga perjalanan mereka. Kenapa kok menawarkan tentara, saudara? Karena Raja Artasasta tahu di padang gurun itu banyak perampok-perampok, suku-suku di padang gurun. Yang itu sukunya perampoknya bukan 1-2 orang, karena yang dirampok ribuan orang, saudara. Itu kayak bajak laut kalau di laut ya. Jadi banyak orang, satu suku yang mengepung bersenjata lengkap, ganas. Nah makanya Raja Artasasta menawarkan, kamu kembali ke kotamu, ke negaramu, tak dikawal ya, kawal tentara. Enggak Tuhan, kami punya Tuhan. Esra itu hebatnya itu, saya punya Tuhan. Tuhan kami itu Tuhan yang bukan konsep-konsep, bukan ide-ide. Ini Tuhan yang nyata, Dia pribadi yang nyata, hanya Dia adalah roh. Kami tidak bisa melihat, tapi Dia ada, sungguh-sungguh ada. Dan Dia akan menjagai kami. Wah, itu kepercayaan yang luar biasa. Makanya Esra ini termasuk nabi, pemimpin yang luar biasa. Diizinkan membangun, orang-orang yang diizinkan kembali membangun bait suci, pusat peribadatan itu saudara, orang-orang luar biasa. Salomo. Lalu nanti Tuhan Yesus sendiri membangun, merobek bait Allah itu, tirai bait Allah yang tebal, membangun peribadatan yang baru Yesus. Sehingga kita menjadi bangsa imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara, Esra termasuk orang yang luar biasa, yang sangat berkenan kepada Allah. Tetapi, saudara, kecenderungan manusia sekarang dimulai dari seorang filsuf sesungguhnya. Namanya Piro. Piro adalah seorang filsuf yang menolak mempercayai apapun. Ya, ia merintis kelompok para filsuf yang disebut para skeptis.
Ya, skeptis. Kenapa kok Piro ini skeptis, saudara? Ada orang-orang yang skeptis termasuk terhadap kepercayaan apapun, agama apapun dia enggak tertarik. Orang skeptis, tidak percaya apapun. Mengapa? Karena gini loh, saudara. Menurut Piro, filsuf ini, saudara, karena apa yang diyakini masyarakat ini itu akan berbeda dengan masyarakat ini. Contohnya, agama ini mengajarkan istri harus satu, ini mengajarkan oh istri banyak enggak apa-apa, itu baik, satu itu baik. Loh, yang baik yang mana? Ini podo beragama ini kok beda. Itu contoh satu. Lalu yang kedua, masyarakat. Ya, saudara, di Sulawesi, di Toraja, ada gambarnya enggak di sini ya? Nah, di internet ada. Tadi sudah tak download. Gambarnya, saudara, di Toraja itu ada tradisi setahun sekali itu mengajak jalan-jalan orang yang sangat dikasihi, tapi orang itu sudah mati. Nah ini orang berdasi, ini jenazah ini diajak jalan-jalan, saudara. Ini tradisi setahun sekali, tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu yang pakai dasi itu jenazah. Jenazahnya dipapah gitu, mungkin kanan kiri atau gimana belakang, diajak keliling desa. Itu menurut mereka itu bagus, jadi dari kuburan dikeluarkan, kan kuburannya seringkali yang di goa-goa itu ya, dikeluarkan kemudian diajak jalan-jalan. Nah kalau kita mungkin diajak, enggak tahu, diajak jalan-jalan ke mall gitu boleh enggak? Ya, ini tradisi aneh. Kalau bagi kita, wah sudah meninggal itu loh, ijazahnya, jenazahnya kok diganggu, kasihan loh. Dijak jalannya wis kesel, wis mati, wis kesel, wis dijak melaku-melaku ya. Nah, makanya Piro itu enggak percaya, ini podo agama nih. Orang Toraja juga banyak Kristen, yang satu melarang, yang satu boleh. Makanya nonsen, kebenaran itu subjektif, relatif. Yes, enggak ada berarti kebenaran yang absolut, enggak ada ya. Bagi dia seperti itu. Ini contoh-contoh saja, saudara-saudara. Ya. Sehingga orang lebih mempercayai akhirnya pikirannya, kekritisannya. Jadi orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang skeptis, tidak percaya ini merasa lebih unggul otaknya daripada saya dan saudara. Yang otaknya masih mempercayai Tuhan yang tidak jelas, ajaran-ajaran, keyakinan yang menurut mereka tidak jelas. Padahal kekristenan sangat jelas. Oleh karena itu Amsal 21 ayat 31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, ini sejarahnya Israel. Mesir itu mengejar Israel yang jalan kaki dengan pasukan berkuda. Kudune menang sing berkuda. Tetapi dalam sejarah Israel mereka melintasi laut Teberau itu, saudara. Ya, lautnya terbelah, orang Israel nyebrang semua, tentara Israel di tengah laut, dan sampai sekarang diteliti oleh para arkeolog, saudara, di laut itu ditemukan kereta-keretanya loh, saudara. Benar-benar tenggelam mereka. Itu sejarah fakta yang disampaikan di Alkitab ini bukan khayalan. Para arkeolog mencari bukti-bukti perahunya Nuh kan sudah ketemu. Kereta-keretanya Firaun yang tenggelam ini ditemukan juga, sudah tenggelam semua. Kemenangan itu yang menentukan Tuhan. Makanya jangan karena kita punya kekuatan sedikit, kekuatan sehat. Karena saya dan saudara sehat, karena saudara punya waktu, saudara dan saudara punya uang, saudara bisa merasa bisa lepas dari Tuhan. Karena kemenangan itu yang menentukan Tuhan. Ya. Kemenangan itu yang menentukan Tuhan. Nah, memang kadang-kadang seperti Butri ya, Butri itu orangnya baik hati ya. Butri itu orangnya sebetulnya tidak suka ngomong ke masalah dengan orang. Ya maksudnya orang bermasalah, saudara bermasalah didengarkan. Ya, didengarkan, tetapi di dalam berrelasi dengan orang-orang itu makanya teman-teman kita, teman-teman pendeta itu senang setiap ada Butri itu suasananya nyaman, bercanda, tertawa gitu ya. Nah kok malah meninggal dulu. Mbok sing jetatut sih ku ya sing meninggal ngono, marahi sumpek ya. Tapi enggak. Kadang-kadang kita bertanya, loh, kenapa orang yang baik menderita? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya selalu berpikir, kenapa orang yang
nggak baik malah kelihatannya semakin baik hidupnya. Semakin baik itu menurut saya, saudara kan melihatnya sampai hari ini. Ya, saudara melihatnya kan Putri hari ini. Kok Putri malah meninggal ya? Malah kena COVID ya? Emang kena COVID buruk? Emang besok kematian saudara lebih baik? Pertanyaan saya kan gitu. Putri hanya 3 hari, 4 hari meninggal. Dan itu enggak berapa lama ya, dia tak lihat waktu di ICU pun walaupun paru-parunya bermasalah, tapi dia bisa tidur nyenyak, nyaman loh. Gitu ya. Nah seringkali kita berpikir, makanya hidup ini terus sedang berproses saudara-saudara. Ya, wong Jawa bilang wong nandur itu ngunduh, jenengane ngunduh ini, dari nandur sampai ngunduh. Saudara nanam lombok dari benih sampai tukul sampai awoh itu butuh berapa lama? Apa yang saya tanam, saudara menanam ketidaksetiaan kepada Tuhan, tidak mungkin langsung ngunduh sekarang. Semua dalam proses, saudara. Makanya kalau saya melihat itu orang yang tidak benar kok malah hidupnya baik. Baik itulah sampai saudara melihat sekarang. Saudara apa tahu lanjutannya, apa yang akan dilakukan Tuhan? Itu kan seperti meteor yang meluncur ke Sodom dan Gomora, itu ribuan meteor saudara. Dari langit, menurut penelitian arkeolog kan Sodom Gomora itu hujan belerang itu sebenarnya meteor dari langit. Itu perjalanannya jauh saudara, terus sedang dikirim Tuhan. Mau menunggang balikkan. Orang-orang makanya ketika saya dan saudara tidak setia kepada Tuhan, jangan berpikir tidak ada apa-apa. Tidak. Murka Allah bisa jadi sedang dalam perjalanan. Ya, sebaliknya orang yang setia kok saya ini apes terus toh. Berkat untuk saudara sedang dalam perjalanan. Pemulihan saudara sedang di dalam perjalanan. Butuh waktu. Ya. Tabur tuai kalau Alkitab ya, orang yang menabur akan menuai. Ya, kalau saudara menabur di dalam kesetiaan, saudara menabur di dalam pelayanan, saudara menaburkan di dalam pengabdian saudara kepada Tuhan, yang saudara tabur akan saudara tuai kok. Benar itu jaminan karena firman Tuhan. Saya katakan kemarin setiap apa yang dikatakan firman Tuhan pasti berhasil. Ketika rumah John J. Paton penginjil di pedalaman sudah dikepung dan tidak dibunuh. Mungkin kalau zaman sekarang ya, telepon ini doakan kami sedang dikepung dan penduduk setempat membawa parang mau membunuh kami. Mungkin komentar kita salah blusukan rone nyopo. Lah wong penginjilan lho neng kene iso nyopo neng pedalaman. Kelihatannya orang-orang yang benar itu bodoh dalam menurut kita. Menurut orang-orang yang tidak suka, bodoh banget. Ngapain pelayanan kayak gitu? Zaman sekarang zaman teknologi penginjilan itu sudah lewat televisi saja. Ngapain masuk-masuk ke pedalaman? Kalau saudara berhenti sampai di situ, saudara akan menghakimi, menyalahkan John J. Paton ini. Tetapi pertolongan Tuhan sedang dalam proses. Ketika penduduk itu sudah mengepung rumah John J. Paton ini, saudara, mereka tidak berani maju, diem aja, bergerak. Dan akhirnya saudara-saudara mereka meninggalkan, menjelang fajar meninggalkan rumah John Paton. Kok tidak berani marah katanya mau membunuh, loh kok tidak jadi? Setahun kemudian kepala sukunya itu jadi orang Kristen. Ditanya John J. Paton ini, kenapa kok Anda tidak jadi menyerang kami waktu itu? Dan rumah Anda dijaga orang-orang pakai pakaian putih, bawa pedang mengkilat. Itu siapa? Makanya saudara, hidup itu sedang dalam proses. Ya, loh lah, tapi Putri kok tidak tertolong? Saya tertolong ya. Saudara jangan hanya melihat Putri, saya juga tertolong. Ya. Putri mungkin memang disuruh istirahat. Selesainya karena ini hari pemahkotaan kayak John Wesley kemarin ya. Ini hari pemahkotaan dia. Ya dia sudah dimahkotai, sudah selesai wes, dia menuai sekarang. Menuai nyamannya. Saya yang belum. Saya ditinggali 4 anak. Malah ya dia sudah nyamanlah gitu ya. Jiwaku saya nyanyi rasakno. Pikiran dewe.
Ya meninggal, makanya cara berpikir kita, cara berpikir apa? Kalau meninggal itu sebagai hukuman ya, saudara melihat Putri dihukum. Yang dihukum itu saya loh malah, bukan Putri. Putri wis nyaman, wis ora mikir, ora masak, enak banget ning ngono, wis ora masak, ora mikir duit, ora mikir anak-anak ya. Saya ditinggal baru berapa bulan udah vertigo kemarin. Si istri saya waktu itu beberapa tahun baru vertigo, saya baru beberapa bulan udah vertigo. Nah, pada saat tanah lempung saudara diambil di pinggir kali, ini kalau tanah lempung bisa bicara kan film kartun itu apa saja binatang bisa bicara gitu ya, dihidupkan, dipersonalisasikan, dijadikan manusia. Tanah lempung yang tidak diambil, rasa nawi dijukuk, berdijukuk dia apa saudara? Diinjek-injek. Kalau saudara lihat pengrajin genteng itu diinjek-injek. Rasakno mending kita ya ora dijukuk ning pinggir kali tetap aman. Sing penting aman dan nyaman kan gitu. Sing diambil lho ditek-itek. Bar ditek-itek gopokin saudara. Puk. Sudah dibentuk dipunyer, diputer-puter. Wih dibentuk guci saudara. Setelah itu apakah selesai mumet diputer-puter? Dibakar sisan. Wah, mesake dibakar deh. Habis itu status saya di Facebook ya, saya dibakar itu, saya pikir ini bukan dibakar, dihancurkan ya, menurut saya kan gitu kemarin, dilumatkan betul-betul. Tapi cara pembentukan Tuhan seperti itu, ya, terbakar, tapi setelah dibakar saudara-saudara prosesnya selesai, kaget untuk rebutan orang. Tanah liat yang di pinggir kali lumutan itu saudara-saudara. Sering digerayapi kepiting yuyu kali kotor itu, tempat rumah kadang-kadang cacing ya, akhirnya ditempatkan di rumah yang bagus, harganya mahal. Semua dalam proses. Saudara bisa menertawakan, kita bisa menilai orang-orang yang baik kok menderita karena saudara belum selesai prosesnya, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Hikmat Tuhan itu tak terselami, jalanmu tak terselami. Tidak nyandak saudara kita mikir pikiran Tuhan, tidak nyandak. Tetapi yang jelas Tuhan bekerja, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah ini harus menjadi keyakinan saudara-saudara ya, suatu saat akan kondisi terbalik, betul kondisi terbalik, kondisi akan terbalik. Lalu yang kedua saudara, yang pertama tadi tetap semakin mempercayai Tuhan ya kalau kita mau. Yang kedua adalah ayat di dalam ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa. Puasa ini adalah tindakan keseriusan. Orang beribadah datang ke gereja masih gampang saudara. Tapi ketika saya dan saudara harus berpuasa, ya puasa itu sangat berat karena makan itu kebutuhan kita. Makan itu enak banget. Dan ketika kita harus menghentikan itu karena kita sedang berpusat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu sangat berat. Ya, makanya tindakan puasa ini adalah menurut saya dalam kisah Esra ini saya maknai sebagai tindakan yang ibadahnya serius banget. Ya, saudara yang belum pernah puasa atau sekarang tidak pernah puasa, saudara mungkin sulit menguji saudara serius Tuhan itu menjadi utama atau enggak, sulit. Tapi ketika saudara bisa melakukan puasa, menyingkiri makanan-makanan yang ayam bakar yang nikmat, ayam geprek yang enak itu ya, ketika saudara lapar kan otak saudara ke sana sih. Saudara bisa dan berpikir tentang Tuhan, saudara membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Ketika saudara melakukan itu, ibadah saudara itu menurut saya akan naik level. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus ditanya, mengapa guru murid-muridmu kok tidak berpuasa? Yesus menjawab, karena mempelai pria, mereka itu sahabat-sahabat saya, dan mempelai prianya masih ada. Ya tidak mungkin lah yang mereka berpuasa. Berpuasa itu nanti kalau mempelai prianya sudah tidak bersama mereka. Nah itu Yesus berbicara tentang kenaikannya ke surga.
Sejak Yesus naik ke surga, saudara lihat, murid-murid gereja mula-mula langsung berpuasa. Jadi zaman gereja, zaman kita ini adalah zaman saatnya kita berpuasa. Ya, saatnya berpuasa. Puasa itu menunjukkan keseriusan saya dan saudara. Jadi puasa itu bukan saudara menggumuli beli rumah, oh jangan gitu. Nek saya tidak mengajarkan itu. Puasa yang benar itu saudara menggumuli diri saudara sendiri, bertobat dari keduniawian, bertobat dari dosa-dosa, dan saudara berpaling kepada Allah, merendahkan diri sungguh-sungguh, karena orang puasa itu jadi lemas. Saudara lo tidak makan 2 kali wis lemes. Ya, pagi, siang mulai tidak makan, itu sudah mulai lemas kalau saudara puasa. Itu untuk menyadarkan saudara betapa lemahnya diri saudara. 2 kali tidak makan sudah lemes. Nah, ketika saudara lemah, saudara akan bersandar pada Tuhan. Makanya di situ saudara-saudara, puasa itu seringkali menghadirkan keajaiban. Raja Inggris tahun 1756, ketika Inggris akan diserang Perancis, ya Raja Inggris mengumumkan supaya seluruh rakyat Inggris berpuasa. Ya, kemudian seorang penginjil mencatat, saudara, John Wesley mencatat demikian. Ini saya kutip catatannya John Wesley. Hari berpuasa merupakan hari yang indah. Belum pernah terjadi hari seperti itu di London sejak masa pemugaran. Setiap gereja di kota itu penuh sesak, dan nampaklah kesungguhan yang khidmat pada wajah setiap orang. Tentu Tuhan mendengarkan doa sehingga ketentraman kami diperpanjang lagi. Akhirnya tidak jadi diserang Perancis. Banyak saudara-saudara, saya mendengar kesaksian di suku Karen yang mau diserang ya oleh tentara. Nah, mereka berpuasa, berdoa bersama-sama, saudara. Pesawat-pesawat yang hendak nyerang itu tidak bisa menemukan mereka. Aneh. Pulang tanpa menjatuhkan satu bom pun. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara. Ya. Kemarin Eldo ini kesaksian. Eldo ini tekun ini. Wow, bagus ini anak saya. Dia tidak pamer loh. Pak Tri kok dipamerkan enggak? Dia tidak pamer, saya yang pamer. Ya. Eldo itu berpuasa ya. Terus dia cerita, "Pah, aku kemarin itu di kosnya, biasanya pinjam kosnya Victor ya di Malang karena tidak dipakai, kuliahnya jarang. Dia ketika nunggu jam kuliah di kos, kemudian hujan lebat, saudara. Hujan lebat, ketika 3 jamnya kuliah masih hujan. Ketika dia buka gerbang, hujannya langsung terang, langsung terang itu. Dia ingat kesaksian saya, saudara. Waktu saya mau turun dari bis, hujan lebat itu ya. Tuhan, saya mau turun Tuhan. Ini kok masih hujan? Ya, ketika saya mulai keluar dari bis, hujan langsung sampai kornetnya, "Mas, bejo sampean," gitu. Saya masih ingat itu. Eldo, saya pernah dengar cerita itu. Dia ngalami, terang. Tadi malam, saudara, saya setelah belanja lagi, pakai airok, sadelnya tidak bisa dibuka. Saya sampai minta tolong Victor. Ini piye sing ahli motor ini, orang yang seneng motor. Diudak-udak Victor, Pak Pur, saya. Udah gak bisa buka, saudara. Bareng sing nangani Eldo, tangannya orang yang berpuasa langsung buka loh, saudara. Saya diguyu. Ya tor ya, kita sampai telepon teknisi, piye to jane. Bukake piye ngono. Ya ndak ngerti ya, punya rahasianya. Ya. Jadi ini contoh-contoh saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ulat berpuasa, jadi entong itu kan enggak makan ya, dia diem saja. Saya anggap itu gambaran masa puasa. Sesungguhnya proses yang luar biasa sedang terjadi. Di dalam diam, makanya dalam diam dan percaya. Ya. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Allah itu sedang mengerjakan sesuatu kalau saudara puasa. Sesuatu itu seringkali bukan rumah, ini saudara sendiri, hubungan saudara dengan dia yang sedang dipulihkan. Ada sesuatu yang sedang terjadi ketika saya dan saudara berpuasa. Ular ketika mulai poso, saudara, mau ngelungsungi itu poso, dia meneng aja. Enggak makan, enggak apa, diem, kulitnya mengelupas, dan setelah selesai nanti dia keluar, kulitnya kempling lagi, warnanya bagus lagi. Ya.
Nah, makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar ya, belajar berpuasa, ya supaya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sesungguhnya di dalam puasa ini kekristenan kita, kerohanian kita semakin ditingkatkan. Esther ketika menghadapi ancaman, mengajak orang Israel semua puasa, ya semua berpuasa, dan Tuhan menyelamatkan negara, penduduk, ya orang-orang Yahudi waktu itu yang hendak dibunuh. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi itu, mari kita berpuasa. Tapi puasa kita, saudaraku yang sangat penting adalah puasa di mana saudara, yang penting pada hari itu saudara memulihkan hubungan dengan Tuhan. Jadi makanya puasa itu meningkatkan ibadah saudara. Semakin ibadah saudara serius. Sekarang saudara menghindari makanan yang sangat enak. Kalau selama ibadah coba nanti kita selesaikan langsung cari soto, cari sop, ya masih golek sing enak-enak gitu. Tapi ketika puasa saudara meninggalkan itu. Nah kalau saudara bisa, itu berarti serius banget. Saudara sedang benar-benar istilahnya tanda petik ya, mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang mencari kita. Makanya tanda petik. Saudara meresponi Tuhan yang mencari saudara. Ya. Saudara mungkin dalam berdoa, dalam rintihan, Tuhan ini saya. Orang puasa enggak bisa ngomong banter ya, Tuhan ini saya. Iya, saya tahu. Ya, bisa jadi Tuhan memeluk saudara ya, merangkul saudara dan memberi kekuatannya, memperbarui saudara. Dua hal ini saudara-saudaraku, kalau kita ingin semakin menjadi pribadi yang menyenangkan, akhirnya saya menutup rangkaian khotbah dengan hal ini ya. Yang pertama, saudara tadi mempercayai Tuhan, terus mempercayai Tuhan, karena masa COVID ini, COVID kayaknya tidak akan berlalu ya. Saudara semakin mempercayai Tuhan saja, apapun yang terjadi. Teman saya kemarin meninggal bukan karena COVID juga, ya. Jadi dalam musim COVID itu bisa mati karena COVID dan bukan, itu tidak masalah, itu waktunya Tuhan. Yang kedua saudara melakukan peribadahan dengan serius, yaitu dengan berpuasa.